tradisi Islam di Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan bahasa serta budaya. Kekayaan budaya ini tidak terlepas dari faktor sejarah bangsa Indonesia dari masa ke masa. Indonesia pernah mengalami berbagai macam zaman seperti Hindu, Buddha, Islam, zaman penjajahan, kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang ini. Setiap zaman membawa pengaruh tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan. Kebudayaan di Nusantara, tradisi Islam di Nusantara ini muncul sebagai akibat ajaran agama dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam akan merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat sampai menjadi tradisi dan tata cara hidup. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara telah memeluk agama Hindu-Buddha, sehingga penduduk Nusantara telah memiliki budaya, tata cara hidup, dan adat yang mengakar kuat. Tumbuhnya Islam menyebabkan adanya akulturasi budaya. 1. Tradisi Nusantara sebelum Islam. Jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Bahkan sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang. Kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang ini berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. Banyak upacara ritual dilakukan sebelum melakukan kegiatan tertentu. Misalnya ritual sebelum melaksanakan hajatan dan kelahiran. 2. Akulturasi budaya Islam. Akulturasi merupakan proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta rasa dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta telah mendapatkan pengaruh dari Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan, ataupun menciptakan budaya-budaya tertentu asalkan sesuai prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Tidak melanggar ketentuan hukum-hukum halal haram. B. Mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. C. Sesuai dengan prinsip al-wala atau kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan al-bara berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seni budaya Nusantara. Selanjutnya ada seni budaya Nusantara. Seni budaya Nusantara terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa. Masuknya Islam ke Indonesia membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Islam menggunakan kalender Hijriah yang berpatokan pada perputaran bulan. Bentuk akulturasi antara penanggalan Islam dan penanggalan Jawa dapat terlihat pada penamaan bulan sebagai berikut. Yang pertama itu Muharram, dalam penanggalan Jawa itu Suro. Yang kedua Safar, di penanggalan Jawa itu Safar. Yang ketiga itu Rabiul Awal, di penanggalan Jawa itu Mulut. Yang keempat Rabiul Akhir, di penanggalan Jawa Ba'da Mulut. Yang kelima Jumadil Awal, di penanggalan Jawa Jumadil Awal. Yang nomor 6 Jumadil Akhir, di penanggalan Jawa itu Jumadil Akhir. Yang ketujuh itu Rajab, kalau misalnya di penanggalan Jawa itu Rajab. Yang ke-8 itu Syaban, di penanggalan Jawa itu Ruwah. Yang ke-9 Ramadan, di penanggalan Jawa itu Pasa. Yang ke-10 itu Syawal, di penanggalan Jawa Syawal. Yang ke-11 Zulqaidah, di penanggalan Jawa Apit. Yang ke-12 Zulhijjah, di penanggalan Jawa itu Besar. Yang kedua ada seni bangunan masjid. Wujud akulturasi terlihat dalam bangunan masjid kuno, yaitu dilihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Kebanyakan bentuk bangunan masjid di Indonesia, terutama di Jawa, berbentuk seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Yang ketiga itu seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid.
Bangunan makam di bagian jirat, nisan cungkup, dan tiang cungkup. Seni ukir hias ini antara lain berupa dedaunan, motif bunga atau teratai, bukit-bukit karang, panomara alam, dan ukiran kaligrafi. Yang keempat itu seni tari. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan salawat. Contohnya itu tari zipin, tari saudati, dan tari saman. Seni musik. Kebudayaan Islam kita juga mengenal seni musik berupa rebana, hadroh, qosidah, nasyid, dan gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair Islami. Hadroh adalah salah satu jenis alat musik yang bernafaskan Islam. Lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu yang bernuansa Islami, yaitu tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai wejangan atau nasihat-nasihat, karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Pertunjukan wayang diiringi oleh seperangkat alat musik gamelan. Seni karya. Jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu 1. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. 2. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. 3. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Berikut adalah jenis-jenis suluk. 1. Sunan Bonang mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dengan kitab Bonang. 2. Hamzah Fansuri menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernafaskan keislaman, misalnya syair perahu dan syair dagang. 3. Syekh Yusuf, seorang ulama Makassar yang diangkat sebagai pujangga di kerajaan Banten, berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Seni debus. Debus merupakan seni bela diri untuk memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi musuh. Kesenian debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Kesenian ini mempertunjukkan aksi kekebalan tubuh terhadap benda-benda tajam. Melestarikan budaya Islam di Nusantara. Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Banyak tradisi atau budaya Islam yang berkembang di Nusantara, antara lain halal bihalal, tabot atau tabuk, kupatan, sekaten di Surakarta dan Yogyakarta, gerebek besar di Demak, kerobok, maulid di Kutai, pawai obor di Manado, Rabu Kasan di Bangka, Dukderan di Semarang, dan yang terakhir tumpeng.